Mengapa orang menjadi bahagia atau tidak bahagia? Bahagia dan tidak bahagia itu suatu pilihan. Pilihan yang dinyatakan dengan sikap, pola pikir, cara berpikir, cara membahasakan, dan kemudian mengalir dalam suatu perbuatan. Perbuatan ini berpusat pada diri sendiri atau berpusat pada Sang Pencipta, yang akibatnya pertanyaannya, berapa orang yang merasakan sukacita, mungkin karena sapaan, karena bantuan finansial atau bantuan nasihat. Ini saya akan bacakan, saya menemukan suatu semacam refleksi yang baik ya. Yang pertama, aku melihat hidup orang lain begitu nikmat. Ternyata ia hanya menutupi kekurangannya tanpa berkeluh kesah. Ternyata keluh kesah mengurangi, meminimalisir, bahkan menetralisir rasa bahagia. Karena berkeluh kesah berarti kita tidak merasakan adanya rahmat. Berkeluh kesah berarti kita tenggelam dalam air yang menghanyutkan. Bukan sebaliknya kita mencari akal untuk berenang dan menyeberangi sungai misalnya. Aku melihat hidup teman-temanku tak ada duka dan kepedihan. Ternyata mereka hanya pandai menutupi dengan mensyukurinya. Dengan bersyukur, kita dimampukan melihat ada rahmat di balik itu. Dengan bersyukur, menambahkan kekuatan kita untuk menjalani, menghadapi persoalan ini, semacam imunisasi, ditambahkan daya tahan tubuh untuk menghadapi berbagai macam penyakit. Itulah syukur. Aku melihat hidup saudaraku tenang tanpa ujian. Ternyata ia begitu menikmati badai ujian dalam kehidupannya. Kata menikmati ini menjadi menarik ya. Kalau orang mulai menikmati kerjanya, menikmati panggilannya, menikmati tugasnya, menjadi berbeda kalau orang terpaksa. Orang yang menikmati ya, dia akan menjadi begitu kreatif, melihat setiap peluang dan mencoba menangkapnya dan membahasakan lewat karya, lewat karya sastra, tulisan, ataupun apapun bentuknya. Aku melihat hidup sahabatku begitu sempurna. Ternyata ia hanya berbahagia menjadi apa adanya. Ini penting. Kerap kali kita suka membandingkan diriku dengan orang lain, atau istriku dengan istri orang lain, anakku dengan anak orang lain. Pasti jelas akan muncul ketidakpuasan. Kenapa aku pendek? Kenapa aku hitam? Kenapa orang lain tinggi, ganteng, gagah perkosa? Itulah ya. Begitu kita membanding-bandingkan, kenapa aku tugas di kampung, dia tugas di kota besar, kenapa aku tugas di sekolah, dia tugas di paroki yang basah. Itu membuat orang menjadi tidak bahagia dan selalu sehingga mengeluarkan litani keluhan, keluh kesah. Aku melihat hidup tetanggaku beruntung, ternyata ia selalu tunduk pada Allah untuk bergantung. Ini penting. Karena apapun juga ada, kalau kita dalam filsafat disebut sebagai causa prima, penyebab dari segala penyebab. Dalam agama kita bilang Allah. Apakah dalam hidup ini saya mencari rencana Allah atau rencana diri sendiri, sehingga merasa apa ya? Kalau orang yang mencari kehendak Allah, dia akan menikmati. Gaji berapapun ya cukup gitu. Karena yang mencukupi adalah syukur. Syukur karena Sang Pencipta mengatur demikian begitu. Kemudian yang lain lagi, maka aku merasa tidak perlu iri hati dengan rezeki orang lain. Mungkin aku tak tahu di mana rezekiku, tapi rezekiku tahu di mana diriku. Ada semacam joke ya.
beda antara rezeki dan gaji. Kalau gaji itu jelas. Kalau misalnya S1 dia punya tunjangan pokok sekian, S2 sekian, pasti itu. Mungkin S1 dia terima mungkin kalau gaji 4,5 juta sebulan ukuran Indonesia. S2 mungkin dia terima mungkin 6,5 ya. Tapi kalau rezeki, Tuhan yang atur rezeki itu ya. Artinya rezeki itu seberapa baik kita bekerja dengan ikhlas. Karena apa? Orang-orang yang kita kerjakan, orang menikmati, orang senang dengan kita misalnya kerja bagus. Siapa orang-orang ini? Mereka lah tanda representasi kehadiran Sang Pencipta. Kalau orang ini senang, orang ini bahagia, maka Sang Pencipta lah yang akan mengganjarnya. Ketika kita butuh sesuatu, maka Tuhan mengirim si A, si B, si C, melengkapi bahkan berkelimpahan. Dan rezeki yang kita terima, entah itu uang, entah itu kesehatan, entah itu syukur, tidak boleh dimakan sendiri atau di-keep sendiri, tapi justru harus diperbanyak agar rezeki semakin dirasakan banyak orang dan semakin banyak pula dilimpahkan itu. Dari lautan biru, bumi dan gunung Allah tidak telah memerintahkannya menuju kepadaku. Allah yang Maha Pengasih menjamin rezekiku sejak 9 bulan 10 hari aku dalam kandungan ibuku. Bayangkan, kita lahir pertama-tama karena rezeki, rahmat Allah. 9 bulan 10 hari dengan selamat ya. Entah seberapa kaya kita punya orang tua, entah seberapa tidak punya, tapi kita bisa lahir dengan selamat, itu berarti ada kuasa yang menjaga. Dan kuasa itu bukan apa-apa, bukan kekuatan manusia, tapi bilang sebagai Allah. Apalagi Allah Tritunggal dalam iman Katolik ya. Tritunggal. Dan Tritunggal ini bukan masalah 3 atau 1, tapi suatu relasi yang kuat untuk menghasilkan atau menularkan hal yang baik kepada orang lain. Amatlah keliru bila berkeyakinan rezeki dimaknai dari hasil kerja. Karena bekerja adalah ibadah, sedangkan rezeki itu urusannya, ingat itu ya. Jadi begitu kita kerjakan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, misalnya saya sebagai satpam, dengan bagus saya urus semuanya, maka bos misalnya melihat, oh ini lewat bos misalnya Tuhan bekerja, dikasih misalnya ada bonus kah, ada tambahan kah, yang itu tidak pernah, yang bukan dihitung dari gaji, di luar gaji, ekstra begitu. Melalaikan hal yang benar demi mengkhawatirkan apa yang dijamin Allah adalah kekeliruan berganda. Kita pikir karena saya pintar, saya ada uang, saya mampu mengerjakan semua. Mungkin benar ya, hanya berapa tahun, tapi seterusnya tidak. Karena semua itu ya, ingin mengatakan semua orang khawatir akan bagaimana, tapi semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu pertama-tama carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa artinya kerajaan Allah? Kerjakan, pikirkan, dan katakan yang baik, yang membangun jemaat ya. Rezeki selalu terletak pada pekerjaan kita. Sang Pencipta menaruh kehendaknya, ikhtiar itu perbuatan, rezeki itu kejutannya ya. Dan yang tidak boleh dilupakan, tiap hakikat rezeki akan ditanya kelak dari mana dan digunakan untuk apa. Karena rezeki hanyalah hak pakai, bukan hak milik. Ini penting. Kita punya hidup, kita punya apapun dunia ini, itu hanya hak pakai. Kenapa hak pakai? Karena kita pakai selama kita masih hidup. Setelah kita mati, kita kembali Sang Pencipta, itu semua harus dipertanggungjawabkan. Dari mana dan untuk apa? Itulah yang Injil sebut sebagai iman yang menyelamatkan. Iman itu apa? Bukan teori, iman itu praktek. Perbuatan, perkataan, dan pikiran. Itu semua iman. Dengan perkataan kita, berapa orang yang kita bahagiakan? Atau sebaliknya, berapa orang yang kita lukai? Dengan uang yang kita punya, berapa orang yang kita selamatkan?
mungkin berikan paracetamol, mungkin berikan mungkin obat urut, mungkin karena dia kesel. Dengan uang berapa orang yang kita kasih makan, itu semuanya. Semoga dengan ini ya tidak panjang, saya sengaja buat begini. Ini semacamnya kalau saya mungkin khotbah di gereja yang dengar mungkin 50 orang. Kalau di dunia maya di YouTube, dan mudah-mudahan Anda bisa mendengar dan komen Anda saya tunggu. Demikian, selalu bersyukur dan jadilah orang bahagia.